Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran PH Nabati. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang produk serealia secara umum, komoditas serealia termasuk produk hasil olahan serealia. Sudah kita bahas secara umum pada minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kompetensi dasar yang ke-20. KD 3.20 menerapkan pengolahan hasil serealia. Kemudian KD 4.20 memproduksi olahan serealia. Kemudian topik yang kita angkat pada pertemuan kali ini adalah memproduksi roti manis dengan subtopik pembuatan adonan roti manis. Dengan harapan kalian semua dapat mengetahui prinsip-prinsip pembuatan adonan roti manis dan dapat membuat adonan roti manis dengan baik dan benar. Anak-anakku, kalau kita berbicara tentang roti manis, ini merupakan satu produk olahan yang sangat familiar sekali di lingkungan kita. Tidak ada yang tidak kenal dengan yang namanya roti manis. Nah, ini tolong coba sebutkan contoh-contoh produk roti manis itu apa saja. Roti isi coklat, terus terus? roti pisang, roti sisir, roti donat, betul. Ada lagi? roti tawar. Roti tawar. Iya. Nah, ini kalau kita bandingkan, kemarin kan kita sudah membahas di samping roti manis itu ada cake, kemudian ada cookies. Betul, masih ingat kalian. Nah, yang membedakan itu sebetulnya apa itu antara roti manis dengan cookies? Coba. Roti manis itu lebih empuk, betul, mengembang, enak. Sedangkan kalau cookies itu cenderung rotinya kering. Oh iya, betul sekali. Nah, sekarang kita fokus ke roti manis. Nah, tadi disebutkan ciri-cirinya itu adalah empuk, kemudian mengembang. Nah, yang menyebabkan mengembang itu apa? Karena ada pengembangnya, itu yang namanya permipan. Oh iya. Terus kalau cookies apa? Cookies pakai pengembangnya yang seperti baking powder. Oh iya, betul. Sebetulnya masing-masing ada pengembangnya ya. Cuma kalau di dalam roti manis itu kita menggunakan vermipan. Atau vermipan itu isinya apa atau sebetulnya? Ragi. Oh iya, betul. Ragi roti. Kalau vermipan itu merek ya. Pokoknya kalau vermipan itu merek. Sekarang coba kalau kita identifikasi sebetulnya peranan dari ragi roti itu apa? Di situ di dalam proses pembuatan roti manis itu peranannya dia itu sebagai apa? Atau fungsinya sebagai bahan pengembang roti. Oke. Terus untuk menambah cita rasa dan cita rasa. aroma.
Iya. menambah rasa biar lebih enak Nah, gitu ya. terus Ah, ada ya, oke, siap. aromanya. Betul. Aroma roti. Aroma rotinya kuat. Iya. Ya, betul. Iya. Terus kemudian apa lagi? Bahan roti itu kan banyak, ada gula, ada tepung, kemudian ada apa lagi? Telur. Bahan Atau kita kategorikan dia sebagai bahan utama. oh ya, bahan utama. Ya, bahan utama, betul ya. Nah, kemudian kita juga perlu mencermati di sini ini masih tentang ragi roti ya. Dalam proses pembuatan roti. Nah, di situ sebagai pengembang ya. Nah, sebagai pengembang ini bagaimana prosesnya? Kok bisa ragi roti ini bisa sebagai pengembang? Itu adonan Ya. kalau diberi ragi itu akan bisa mengubah gula menjadi gas. Oh, gitu. Ya. Dia akan terperangkap dalam adonan yang kalis sehingga adonan itu bisa mengembang. Intinya ragi itu bisa merubah gula menjadi gas. Iya. Atau istilah lainnya apa ini? Kalau kalian sering mendengar adonan itu mengalami apa? Fermentasi. Ya, fermentasi. Iya. Ya, contoh lainnya kalau barang yang dikasih ragi itu akan contoh lain katakanlah tempe. Iya, tempe terus tape ya. Itu akan Ya, itu namanya fermentasi ya. Iya. Jadi fermentasi di sini ini akan merubah gula menjadi gas ya. Nah, kemudian gasnya itu nanti yang akan menyebabkan mengembang, rotinya mengembang ya. Terperangkap di dalam adonan sehingga mengembang. Begitu. Ya, baik. Jadi itu prinsip dari proses pengembangan ragi roti ya. Yang dilakukan oleh ragi roti. Itu prinsip pengembangannya adalah seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat proses yang demikian itu akhirnya kita juga berpikir di dalam proses pencampuran adonan. Nah, itu bagaimana sebaiknya supaya terjadi pencampuran adonan yang baik dan benar sehingga menghasilkan pengembangan yang maksimal. Itu bagaimana? Pertama ragi ditambah bahan yang kering lainnya ya. Itu dicampur. Setelah itu untuk garam dan mentega dicampurkan di akhir proses pembuatan roti. Oh iya. Garam di akhir ya. Garam dan mentega. Ya, itu berarti kalian sudah membaca petunjuk pelaksanaan praktek pembuatan roti manis. Nah, di sini perlu juga dipahami kenapa ini proses pencampuran garam itu kok di akhir. Mungkin dikhawatirkan kalau dicampur secara bersamaan tidak diakhirkan ya, akan terjadi jadinya roti itu jadi bantat atau kurang mengembang secara maksimal. Oh begitu. Ya. Menjadi bantat ya. Bantat. Nah, ini yang perlu kita gali ya. Yang perlu kita gali di sini hubungannya antara ragi roti dengan garam ya. Nah, ini kalau kita kalian dulu di kelas 10 pernah mempelajari tentang mikroorganisme.
Jadi mikroorganisme itu termasuk makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup, betul ya. Nah, kalau makhluk hidup otomatis di situ dia butuh syarat-syarat untuk kehidupan. Nah, untuk kehidupannya. Nah, makhluk hidup katakanlah seperti mikroorganisme itu kalau diberi garam itu hasilnya bagaimana? Pertumbuhannya cepat atau lambat? Lambat. Ya, lambat, betul. Nah, inilah prinsip ini yang harus kita ketahui. Gitu ya. Kalau ragi itu garam itu diberikan di awal, nah otomatis di sini akan menghambat pertumbuhan ragi ya. Makanya garam itu diberikan di akhir. Maksudnya adalah untuk memberikan kesempatan pada ragi itu untuk berkembang. Ya, betul sekali. Nah ini dengan adanya ini kalian sudah mengetahui ya prinsip-prinsip bagaimana proses pembuatan adonan dari roti manis, kemudian bagaimana teknis pencampurannya, urutannya bagaimana. Nah itu kalian sudah tahu ya. Nah untuk itu ini yang minggu depan saya nyatakan kalian siap untuk melaksanakan proses pembuatan roti manis ya. Untuk pertemuan kali ini mungkin pembahasan kita cukup itu. Nah, untuk minggu depan, nah ini tolong dipersiapkan sebaik mungkin, dibaca kembali petunjuk prakteknya, dihafalkan resepnya, formulanya, kemudian cara kerjanya itu dihafalkan lagi supaya dalam pelaksanaan pembuatan roti manis minggu depan itu tidak mengalami hambatan dan kalian bisa membuat roti dengan baik dan mengembang secara maksimal. Ya. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.